Waalaikumsalam. Silakan masuk Ibu. Silakan duduk. Saya tutup pintu terlebih dahulu ya Bu ya. Perkenalkan, saya Bidan Ulia yang bertugas pada siang hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa ya Ibu? Ibu Malisa, Bu Bidan. Ibu Malisa umurnya berapa? 24 Ibu. 24. Oh iya Ibu Malisa, ada yang bisa saya bantu Ibu? Gini Bu Bidan, di sini kan saya baru melahirkan 1 bulan yang lalu. Terus dari awal saya menyusui itu kok asinya kok keluar sedikit-sedikit ya Bu ya. Terus saya juga merasa nyeri di bagian payudara saya Bu saat saya menyusui. Kira-kira kenapa ya Bu ya? Soalnya saya takut Ibu, makanya saya kesini. Oh, sebelum kita masuk ke anunya itu, saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Cara menyusuinya Ibu di rumah itu gimana Ibu? Seperti cara menyusui yang sewajarnya Ibu. Terus misalnya sebelumnya Ibu menyusui itu cara merawat payudara sebelum menyusui dan sesudah menyusui itu gimana Ibu? Sebelumnya saya tidak pernah tahu Ibu tentang merawat payudara ini Bu. Oh langsung disusuin saja ya Bu ya? Ya Bu Bidan. Terus tadi kan kendalanya Ibu itu asinya keluarnya sedikit. Iya Bu dari awal. Terus ada rasa nyeri-nyeri. Iya Bu saat saya menyusui bayi saya Ibu. Itu namanya laktasi ya Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan. Sebelumnya itu Ibu sudah tahu apa laktasi itu Bu? Belum Bu Bidan. Jadi laktasi itu proses pemberian ASI kepada bayi. Nah di sini ada beberapa jenis-jenis laktasi Bu. Jenis-jenis masalah pada laktasi. Yang pertama itu ada bendungan ASI. Misalnya kalau ASInya nggak keluar itu nanti bengkak ASInya itu payudaranya itu bengkak. Terus kalau payudara bengkak itu tidak diatasi nanti akan menjadi mastitis Ibu. Atau mastitis itu udah bengkak terus dia berwarna kemerahan diikuti dengan nyeri. Terus kalau mastitis ini nggak diatasi lagi akan bertambah parah menjadi abses payudara Ibu. Abses payudara itu udah nyeri terus bengkak terus nanti ada pengeluaran nanah juga. Nah di sini ada beberapa macam penata laksanaan laktasi itu sendiri Bu. Yang pertama itu saya sebutin dulu ya Bu ya, nanti kita jelasin satu-satu. Yang pertama itu breast care. Ada yang pertama breast care, terus ada pijat oksitosin, terus ada teknik relaksasi, terus ada massage endorphin, terus yang selanjutnya itu ada hypnobreastfeeding, terus ada yang terakhir itu ada posisi mulut pada saat ibu memberikan ASI pada bayi. Terus di sini yang langsung saja ya Bu ya kita jelasin. Yang pertama itu ada namanya breast care, yaitu kita masuk ya. Yang pertama itu saya jelasin, yang pertama ada breast care gitu. Nah breast care ini memberikan pijatan lembut pada payudara ibu. Nah tujuannya itu untuk mencegah bendungan pada payudara ibu, terus untuk melancarkan ASI, terus untuk menjaga kebersihan payudaranya ibu juga, terus ada juga untuk menguatkan puting payudara ibu. Nah, terus di sini kita masuk ke pijat oksi ya Bu ya. Terus pijat oksi ini dilakukan pemijatan di area punggung ibu. Nah, itu ada area-area tertentu yang dipijat. Nah, tujuannya itu untuk merangsang refleks oksitosin atau untuk hormon oksitosin. Hormon oksitosin itu bertujuan untuk memproduksi produksi pengeluaran ASI ibu. Terus di sini yang selanjutnya itu ada teknik relaksasi Bu. Nah di teknik relaksasi ini sama seperti yang breast care tadi Bu, dilakukan pijatan halus pada area payudara ibu. Nah ini dilakukan di waktu senggang atau misalnya ibu lagi santai-santai bisa dilakukan pemijatan halus pada payudara ibu. Bisa menggunakan minyak telon atau minyak zaitun, baby oil gitu Ibu ya. Iya Bu Bidan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Belum ada Bu Bidan. Nah, kita lanjut ke massage endorphin ya Ibu ya, atau pijat endorphin. Nah, endorphin ini biasanya disebut hormon kebahagiaan ya Ibu ya. Terus hormon endorfin ini bisa merangsang pengeluaran hormon endorfin tadi.
terus dapat menstimulasi refleks prolaktin dan oksi, atau untuk hormon oksi itu untuk memproduksi terus selanjutnya kita masuk ke massage endorfin atau pijat endorfin ya Bu ya. Nah, pijat endorfin ini dapat merangsang pengeluaran hormon endorfin serta dapat menstimulasi refleks prolaktin dan oksi sehingga meningkatkan volume ASI atau produksi ASI sehingga pengeluaran ASInya Ibu nanti lancar. Terus yang selanjutnya itu ada hypno breastfeeding. Nah, hypno breastfeeding ini membuat Ibu relaksasi sehingga dapat meningkatkan hormon prolaktin dan oksitosin untuk kelancaran produksi ASI. Nah, hypno ini diberikan dengan kalimat sugesti atau afirmasi positif, misalnya kata-kata yang positif, misalnya kayak gini ya Bu ya, saya percaya misalnya ASI saya bakal banyak keluar, saya bisa merawat bayi saya gitu ya Bu ya, di alam bawah sadar Ibu sendiri. Terus nah yang terakhir itu posisi mulut bayi pada saat menyusui. Nah, biasanya Ibu kalau menyusui di rumah itu posisi mulutnya itu cuma masuk putingnya aja atau masuk sampai areola mamai atau yang hitam-hitam itu? Putingnya aja sih Bu, yang penting mulut bayi saya udah masuk di putingnya, terus selebihnya tidak memperhatikan sih Bu. Nah, itu yang salah Ibu. Sebenarnya kalau posisi bayi saat menyusui itu Ibu kan biasanya diginiin ya. Iya Bu. Terus yang pertama itu yang harus diperhatikan Ibu, posisinya Ibu itu harus nyaman. Misalnya harus sandaran, terus kalau di kursi itu kakinya Ibu nggak boleh menggelantung, harus ada bantal atau apa untuk disanggah kakinya Ibu. Nah, terus kalau mulut bayi itu posisinya itu areola mamainya itu atau yang hitam itu Bu harus masuk semua ke dalam mulut bayi Ibu. Terus dagunya itu harus menempel. Terus pastikan juga hidung bayi itu nggak ditutup sama payudara Ibu, nanti bayinya Ibu itu susah bernapas gitu ya Bu ya. Oh iya Bu Bidan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu? Terus kalau masalah pemijatannya itu gimana ya Bu ya? Itu diajarin ya Bu ya? Ya, ada di sini juga ada pemijatannya Ibu. Nanti kalau Ibu senggang atau mau dipijat, silakan datang ke sini, bawa bayinya juga atau sama suaminya juga Ibu. Iya Bu Bidan. Nanti kalau saya pengen melakukan pemijatan nanti saya hubungin ya Bu ya. Ya, dihubungin aja Bu ya. Nanti Ya, Bu. dibawa juga suaminya biar bisa saya ajarin suaminya, terus bisa Ibu juga bisa dipijat nanti kalau di rumah. Oh iya Bu Bidan. Nah, kalau Ibu sudah mengerti, kita evaluasi sedikit ya Bu terkait konseling yang sudah saya sampaikan tadi. Iya Bu Bidan. Jadi tadi Ibu kasih tahu cara menyusui bayi yang benar itu bisa dilihat dari mulut bayinya. Terus harus mulut bayi itu masuk ke semua di bagian areola mamai. Terus jangan sampai diperhatikan juga hidungnya sama dagunya Ibu. Iya, jangan sampai menurut ya Bu. Oh, Terus iya, Bu. kebersihan payudara sebelum dan sesudah itu harus dibersihkan dulu, jangan sampai tersumbat nanti sama kuman atau kotoran Ibu ya. Oh iya Ibu. Ya, saya rasa Ibu sudah mengerti ya. Tadi nama Ibu Lisa ya? Marisa Ibu. Ibu Malisa. Iya Bu. Terus umurnya 24 tahun. Iya Bu. Nah, tadi kita udah melakukan konseling laktasi ya Bu ya. Ya. Nah, saya minta tanda tangan Ibu di sini ya Bu ya. Iya. Nanti kalau ada apa-apa pada payudara saya bisa kesini kan Bu? Iya, bisa kok Bu. Nah, nanti Ibu bisa lewat WA dulu, tanya-tanya gitu bisa juga Bu ya. Oh iya Bu. Ya. Sebelumnya terima kasih ya Iya. Bu ya atas informasinya. Saya pamit dulu Ibu. Terima kasih Bu. Iya Bu. Hati-hati di jalan ya Bu ya. Assalamualaikum Ibu.